Pernah ada di fase dalam kehidupan ketika berbicara terasa terlalu berat, tapi diam pun sama menyakitkannya. Nah, ada luka yang tak bisa diceritakan dengan suara, tapi bisa dituangkan perlahan lewat kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Kata Loka. Tentunya tetap bersama saya Yunosa ya teman-teman. Nah, di episode kali ini nih, kita akan membahas sesuatu yang lebih dari sekedar hobi, menulis sebagai jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang terluka. Nah, sekarang bersama dengan Nosa sudah hadir seorang penulis yang tak hanya menulis cerita, tapi juga merawat luka lewat kata nih teman-teman pendengar. Jadi kita akan berbincang tentang bagaimana tulisan dapat menjadi ruang aman dan bagaimana kata-kata bisa menyelamatkan kita dari rasa sepi. Nah, kita sapa dulu nih narasumber kita pada podcast episode kali ini. Halo Kak Sarini. Halo, Oke, halo Kak boleh Nasa. banget nih Kak Sarini. Ya, sapa-sapa dulu pendengar podcast Kata Loka yang setia mendengarkan podcast-podcast kita dari episode ke episode dan memperkenalkan diri siapa sih sebenarnya Kak Sarini ini. Oke, baik. Makasih kepada Kak Nosa selaku host pada malam hari ini. Eh, Kurang lebihnya eh, nama saya Sarini Masud. Saya seorang mahasiswi jurusan Bahasa Inggris. Eh, Biasa saya disapa dengan nama panggilan Rini atau Rin. Tapi kalau saya sih lebih suka disapa dengan panggilan Ring Ring. Jadi Kak Sarini, ya boleh dilanjut Kak Sarini. Jadi saya sekarang itu uh, menempuh pendidikan di perkuliahan yaitu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, kalau Jadi boleh tahu di universitas mana nih Kak Sarini? awalnya saya berkuliah di Universitas IAIN Ternate, terus waktu itu ya sempat ada kodarullah ya, ada sakit, jadi pindahnya di Universitas Pasifik Pulau Morotai. Awalnya tuh kuliah ambil jurusan bahasa Arab. Dan pindahnya tuh ambil jurusan bahasa Inggris. Soalnya ya secinta itu sama bahasa. Ya, jadi apa ya, Kak Sarini udah tidak asing dengan dunia literasi ya berarti ya Kak Sarini. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Sarini, kapan nih sih pertama kali Kak Sarini menyadari bahwa kegiatan menulis itu bukan cuma hobi Kak Sarini? Hmm. Di saat kegiatan menulis itu bukan hanya sekedar hobi, tapi di mana saya jadikan menulis itu sebagai jalan pulang. Kenapa saya katakan sebagai jalan pulang? Di situ saya menyadari bahwa menulis ini bukan hanya tentang hobi, tapi tentang gimana kita bisa menuangkan semua rasa. Di saat dimana kita tidak bisa bercerita, kita tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan, tapi melalui uh, menulis itu kita mampu mengungkapkan apa yang tidak bisa kita ungkapkan begitu. Karena di situ Bisa dalam dikatakan, menulis, ya ya, karena dalam menulis itu kan tidak ada penghakiman ataupun di saat kita mengungkapkan ataupun menuangkan segala macam apa yang kita rasakan, di situ kita tidak mendapatkan penghakiman. Di situ kita bisa berbahas. dikatakan kalau menulis itu sebagai rumah ya Kak Sarini ya. Ya, sebagai rumah. Apalagi di saat kita tidak punya tempat cerita, kita tidak punya tempat untuk curhat, semua untuk talk, contohnya. Nah, disitulah saya jadikan menulis itu salah satu tempat rumah untuk saya kembali pulang di saat saya merasakan dunia tidak pernah mendengarkan apa yang ingin saya katakan dan ingin saya curahkan gitu. Apalagi background saya sendiri ya, Kak. Saya kan berasal dari keluarga yang broken home, otomatis saya bingung punya tempat pulangnya tuh kemana gitu. Jadi saya memutuskan kayaknya dengan cara menulis saya bisa menuangkan apa yang ingin saya tuangkan begitu. Karena di sini tidak ada yang menghakimi ataupun tidak ada yang menjudge ketika kita berbicara, ketika kita meluangkan apa yang kita rasakan begitu. Oke, Jadi dengan cara apakah, oh ya, lanjut lanjut Kak Sarini. dengan cara menulis ini salah satu saya bisa katakan ya sebagai rumah untuk saya di saat saya lelah dengan kehidupan yang banyak berantakannya, banyak masalahnya, dan dengan cara menulis saya katakan salah satu rumah untuk saya kembali pulang. Oke. Apakah luka yang pernah Kak Sarini rasakan gitu, apakah bisa menjadi bahan bakar utama dalam Kak Sarini menerbitkan naskah atau menulis naskah gitu? Ya,
Salah satunya itu sebab luka saya nekat, saya punya tekad, pokoknya saya harus jadi penulis. Pokoknya di balik luka yang saya dapatkan ini, saya harus balas bahwa segala macam luka yang saya terima, saya harus balas dengan caranya saya harus menjadi seorang penulis. Nah, kenapa luka bisa menimbulkan suatu karya? Nah, di sini saya berpikir bahwa kenapa sih ketika orang memberikan rasa sakit, kita otomatis akan merasakan dunia kita ini langsung down begitu. Nah, dengan cara satu-satunya cara untuk saya kembali bangkit itu adalah dengan cara menulis. Supaya saya bisa membuktikan kepada orang-orang yang memberikan luka tersebut, tidak memandang remeh apa yang uh, tidak memandang remeh kita sebagai yang objek yang mereka sakiti begitu. Karena begini, salah satu alasan saya menjadi dan saya menulis sebuah buku itu salah satunya ya dikarenakan patah hati. Dikarenakan patah hati dan segala macam rasa sakit yang pernah saya alami dalam hidup saya, disitulah saya betul-betul mengambil langkah bahwa saya harus bisa menjadi seorang penulis. Atas semua luka-luka yang saya terima, atas semua yang kelakuan yang seharusnya tidak saya terima itu, kenapa harus saya terima begitu? Nah, di situ saya langsung mengambil kesimpulan bahwa dalam luka juga kita harus bisa menemukan caranya untuk kita harus tetap bangkit dengan cara yaitu menulis. Oke. Bagaimana Kak Sarini itu bisa mengubah rasa sakit atau luka nih yang Kak Sarini rasakan menjadi tulisan yang jujur tanpa menguras diri nih Kak. Uh, Kenapa ulang tadi Kak pertanyaannya? Oke, bagaimana mengubah rasa sakit atau perasaan sakit hati menjadi tulisan yang jujur tanpa apa ya berbohong kepada diri sendiri. Uh, di saat mengubah rasa sakit itu menjadi tulisan yang dimana kita tuangkan dalam sebuah buku ataupun dalam sebuah karya yang tidak bisa orangnya tidak kemungkinan besar tidak menutup diri kita, yaitu di saat ketika kita merasakan sakit, di situ kan sudah benar-benar jujur. Segala macam apa yang kita tuangkan, apa yang kita keluarkan dalam tulisan kita, itu semua sesuatu yang keluar dalam hati kita yang tidak pernah kita kayak berbohong kepada diri kita sendiri. Nah, di saat itu saya menuangkan semua itu di saat ketika saya merasakan sakit. Nah, di saat saya pulang kuliah yang paling saya sempatkan itu ketika saya sendiri dalam kamar dalam waktu-waktu uh, dalam waktu-waktu yang memang itu waktu-waktu istirahat untuk dimana kita merubah tubuh kita dari segala macam rasa lelah. Nah di situ saya memilih untuk mengambil kesempatan agar saya bisa uh, bebas untuk meluangkan segala macam lelah di dalam buku ataupun di dalam tulisan saya. Oke. Nah, ketika Kak Sarini menuliskan apa yang menjadi sesuatu hal yang telah terjadi di Kak Sarini ya, seperti luka atau sakit hati yang pernah Kak Sarini alami gitu. Ketika dituangkan dalam bentuk karya tulisan, apakah penulis itu selalu menyembuhkan ya Kak? Maksudnya kayak dengan menuangkan apa yang Kak Sarini rasakan, apa yang menjadi sumber rasa sakit seperti itu. Kan Kak Sarini itu menuangkan dalam bentuk tulisan. Itu apakah bisa menyembuhkan atau justru membuka luka Kak Sarini? Kalau bilang menyembuhkan ataupun membuka luka, justru dengan cara menulis, dimana kita memang awalnya menulis otomatis kita seakan-akan menggali luka tersebut kan. Dimana kita mengingat luka-luka yang pernah terjadi, otomatis luka itu seakan-akan timbul. Dengan cara menulis luka itu seakan-akan semua yang luka tadinya terpendam dalam diri itu timbul. Namun dengan cara menulis itu bukan berarti dia apa namanya ya? Dengan cara menulis bukan berarti dia membuat kita semakin bahwa mengingat semua kejadian yang ada, terus menulis dalam sebuah buku itu bukan berarti membuat kita semakin kayak merasa terluka, hatinya terluka, tidak. Justru dengan cara menulis, semua rasa sakit ataupun semua rasa yang pernah kita rasakan, terutama rasa sakit hati, patah hati, dan lain-lain yang memang sangat membuat diri kita itu sakit begitu. Memang dengan cara menulis dia apa namanya membuat kita mengingat luka tersebut, otomatis dia kayak membuat kita mengingat luka tersebut. Tapi dengan cara menulis, justru dengan cara menulis kita mampu mengobati luka tersebut. Karena yang tadinya terpendam dalam
dalam hati yang paling dalam, kita mampu tuangkan dalam tulisan kita, gitu. Jadi dari cara kita mengambil langkah untuk menulis semua rasa yang kita rasakan di dalam, itu mampu membuat kita sembuh. Kalau dari saya sendiri, mampu membuat kita sembuh. Karena apa yang kita simpan, apa yang kita pendam sendiri, kita mampu tuangkan dalam tulisan kita. Jadi beban yang selama ini kita tahan, kita sudah keluarkan semuanya. Otomatis uh, segala macam luka yang ada dalam hati, segala macam luka yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, dengan cara menulis, dia mampu menyembuhkan luka tersebut. Kalau dari saya sendiri sih, karena healing terbaik itu bagi saya itu adalah menulis. Karena saya tidak punya tempat untuk bercerita, saya tidak punya tempat untuk curhat, ataupun saya tidak punya salah satu samuan total dalam hidup saya. Namun dengan cara Oh, menulis, saya bisa merasa didengar. oke, benar sekali ya Kak Sarini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol bareng Kak Sarini ya, Kak Sarini, Nosa di sini mau menyampaikan informasi kepada teman-teman pendengar podcast Kataloka. Jadi lewat video iklan berikut ini, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan dan tetap berada di channel YouTube Data Pustaka dan mendengarkan podcast episode kali ini bersama dengan Kak Sarini. Oke, selamat menonton teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, kembali lagi teman-teman di podcast Kataloka bersama dengan Nosa pastinya dan narasumber di episode kali ini penulis kita yaitu Kak Sarini ya teman-teman. Kita lanjut ngobrol nih, kita diskusi seputar tema pada episode kali ini. Nah, tadi kan udah dijelaskan dan diceritakan oleh Kak Sarini ya Kak Sarini. Nah, di sini juga Nosa penasaran banget nih, Kak Sarini ada nggak ritual atau kebiasaan saat menulis di masa paling rapuh nih? Wah, ini pertanyaan mendalam sih Kak Sarini. Ya, betul. Oke, gimana? Sudah pastinya ada ya Kak, di saat apalagi di saat kita masa paling rapuhnya, salah satunya tuh di saat kita tidak pernah merasa untuk didengar, tidak pernah merasa dicintai, diinginkan. Bahkan kita merasa bahwa dunia ini tidak menginginkan kehadiran kita. Justru dengan cara menulis, apalagi di masa-masa yang paling rapuh itu salah satunya di saat di saat trauma itu kembali memutar di kepala. Salah satunya tentunya kita anak broken home sudah pasti punya trauma yang begitu besar ya Kak. Apalagi masalah perceraian orang tua yang mungkin cukup dini yang telah saya alami pada masa dimana saya berusia 10 bulan ya. 10 bulan itu cukup, ya orang bilang cukup sangatlah sangatlah kecil. Jadi di saat masa-masa itu saya mengingat masa-masa kejadian di mana segala macam hal yang membuat saya trauma besar, itu saya ingat kembali. Di situ membuat diri saya semakin rapuh, semakin down, saya rasa dunia ini tuh berhenti hanya sebatas di situ saja, tidak akan berjalan lagi begitu. Dan pastinya yang paling rapuh juga sih di saat dimana ketika kita mengalami kegagalan, ketika takdir-takdir yang tadinya kita setelah susun rencana-rencana yang tadinya kita telah susun rapi, tapi takdir tak selalu berpihak kepada kita, itu sangat membuat diri kita kayak rapuh begitu, kayak semangat hidupnya sudah tidak lagi gitu. Nah disitulah saya memilih untuk menuangkan segala macam rasa sakit itu melalui tulisan saya. Di saat dimana saya memilih untuk berdiam diri di kamar ketika saya sedang berada di titik paling down, titik paling bawah, saya memilih untuk menyendiri. Dengan cara menyendiri, saya memilih untuk menulis. Nah, ada juga di mana masa titik paling rapuh itu salah satunya patah hati ya Kak. Salah satunya patah hati. Contohnya begini Kak, kita sebagai anak broken home sudah pasti punya trauma kata ditinggal. Nah, di saat seseorang yang sudah kita anggap sebagai rumah kedua setelah rumah pertama kita itu telah hilang,
Namun justru yang kita anggap rumah juga sama halnya dengan yang tadinya yang kita anggap rumah itu ternyata sangat memberikan luka yang paling hebat gitu kan. Dari situ masa-masa dimana ketika saya mulai rapuh, dimana ketika keadaan saya sangatlah down sekali, saya memilih untuk menulis dengan cara berdiam diri di kamar, tidak diganggu siapapun. Nah di situ saya ingin memberikan ruang untuk diri saya sendiri agar segala macam apa yang saya pikirkan tentang masa lalu, trauma, mental health, kegagalan patah hati maupun apapun itu otomatis dia akan berputar di kepala gitu. Jadi akan membuat diri kita bukan semakin hari semakin berkembang, justru malah semakin hari semakin down dan rapuh. Nah, di titik terendahnya saya memilih untuk menulis apa yang saya rasakan yang tidak bisa saya ceritakan kepada siapapun. Apalagi di saat di mana penyakit saya kambuh. Saya juga punya riwayat penyakit sendiri. Nah, di situ ketika saya lagi rapuh-rapuhnya, tidak ada yang menemani saya untuk berobat ke sana, ke dokter, ataupun untuk konsultasi masalah terkait dengan kesehatan saya, tidak ada yang menemani, tapi saya sendiri. Nah, di situ ketika saya balik dari sana, saya rebah tubuh saya sendiri dalam kamar, saya memberikan ruang sendiri untuk diri saya agar bisa meluangkan semua rasa sakit yang saya alami, itu dari cerita saya. Jadi salah satu buku ini itu bagian daripada luka-luka saya, Kak. Ini yang menjadi luka itu adalah sumber kekuatan besar untuk saya bisa menciptakan buku ini. Jadi setiap luka yang saya alami, saya menjadikan motivasi besar dalam hidup saya bahwa setiap masalah yang kita alami, setiap rasa sakit yang kita alami di dunia ini pasti punya caranya sendiri. Punya caranya sendiri untuk keluar, untuk menemukan cahaya di balik yang tadinya kita bilang bahwa hidup kita sudah gelap, sudah dipenuhi dengan segala macam trauma, segala macam rasa sakit. Justru saya menemukan cahaya itu di saat saya menulis, di saat saya memutuskan untuk menjadi penulis. Namun saya yang sebenarnya sudah lama sering menulis dia buku harian begitu ya Kak. Sejak SMP lah, saya sering menulis buku harian dan cita-cita saya tuh saya pengen jadi penulis begitu Kak. Saya ingin menciptakan satu buku. Nah, dan yang paling saya banggakan sekali dan paling tidak nyangkanya saya bisa menerbitkan buku itu pertama kali di Detak Pustaka, di mana adminnya sangat ramah dan di Detak Pustaka itu masya Allah banget Kak. Yang tadinya awalnya saya kira penerbit ini adalah penerbit yang orang bilang kemungkinan besar adalah penipu ya. Tapi ternyata justru di penerbit ini dia melahirkan saya sebagai menjadi seorang penulis dan menciptakan salah satu buku karya saya berjudul Aku Capek Semua Hal Berputar di Kepala. Ini dia. Jadi mungkin kalau di titik terapu itu salah satunya kisah dari saya. Oke, Kak Sarini. Ini Nosa yang mendengarkan sambil seperti tahan nafas gitu. Tidak terbayang ya kalau berada di posisinya Kak Sarini gitu. Nah, Kak, semisal nih ya, karena Kak Sarini cinta itu dengan dunia literasi, seperti menulis, terus bahasa kayak itu. Semisal jika menulis itu tidak pernah ada, Kak. Misal nih ya, semisal menulis itu, menuangkan semuanya dalam tulisan, dalam bentuk karya tulis gitu. Menulis itu tidak pernah ada di dunia ini, apa yang mungkin terjadi nih kepada seorang Kak Sarini? Kalau dari saya, jika dunia literasi salah satunya menulis itu tidak ada, mungkin saya tidak tahu selain mengadu kepada Allah itu kepada siapa lagi gitu. Jadi karena saya tuh hidup memang tidak pernah didengar, tidak pernah dimengerti, tidak pernah ditanya maunya apa, inginnya apa, dan sakitnya apa itu tidak pernah ditanyakan. Jadi segala macam tuh saya tanggung sendiri. Selain kepada Allah, saya punya cara salah satunya tuh dengan cara menulis. Jadi kalau menulis itu tidak ada, mungkin ya segala macam luka yang terpendam di dalam hati yang tidak bisa kita ekspresikan dengan cara menulis, otomatis dia tuh akan menumpuk, semakin hari dia akan semakin menumpuk dan itu akan membuat diri kita semakin hari
otomatis akan bersahabat dengan yang katanya dengan ruang-ruang depresi begitu kan. Jadi mungkin dengan hadirnya literasi, yaitu menulis, membaca, di situ kita bisa melarikan keluar dari kegelapan, yaitu kesedihan, kegelisahan, kegundahan yang selama ini kita pendam-pendam sendiri. Dengan adanya tulisan, adanya menulis, adanya kita mampu menuangkan semua hal dalam tulisan, itu justru sangat membantu saya untuk yang tadinya tidak bisa menjelaskan sesuatu bisa mampu menjelaskan semua hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada orang lain, saya mampu menceritakan itu dalam sebuah karya saya. Jadi kalau jika tulisan ataupun jika dunia literasi dalam hal menulis itu tidak ada, mungkin selain kepada Allah, mungkin hanya diri ini ya yang menanggung beban semuanya gitu Kak. Jadi depresinya semakin meningkat lah Kak. Karena uh, ya kita apalagi sebagai anak broken home itu jarang sekali didengar gitu Kak. Jadi dengan cara menulis kita bisa mengekspresikan semuanya. Oke, Mungkin itu jawaban kalau dari saya. ya, kalau boleh dikasih kesempatan ya Kak Salini untuk ngomong ke atau ngobrol nih ke Kak Salini di masa lalu ya. Apa sebenarnya yang ingin Kak Salini sampaikan kepada Kak Salini di masa lalu? Hmm, banyak sih ya Kak. Eh, apalagi hari-hari di mana tuh ini tidak bisa berkata-kata ya Kak. Apalagi membahas tentang masa lalu, saya bisa bertahan sejauh ini tuh sudah termasuk keajaiban begitu Kak. Soalnya sempat diri saya di masa lalu itu di mana saya paling uh, jatuh sejatuh-jatuhnya Kak. Terkhususnya saya ingin katakan kepada diri saya di masa lalu, diri yang dulu waktu masih kecil, tidak pernah didengar, tidak pernah dimengerti, tidak pernah ditanya maunya apa, dan tidak pernah uh, didengar lah. Intinya dia tidak pernah mempunyai rumah, mempunyai tempat untuk pulang. Sejujur-jujurnya, ketika dewasa saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada diri saya yang mungkin saya terlahir tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga yang seperti apa, terlahir dari rumah orang tua yang seperti apa. Justru saya sangat-sangat meminta maaf kepada diri saya, kepada diri kecil saya yang tidak pernah merasakan apa itu cinta, apa itu kasih sayang. Intinya banyak hal yang ingin saya uh, meminta maaf kepada diri saya yang mungkin Tuhan sudah takdirkan saya seperti ini. Saya sangat bangga sekali sudah mampu bertahan sejauh ini, sudah mampu menjadi wanita yang kuat, wanita yang hebat, di mana dia ditinggalkan sejak dia bayi sama kedua orang tuanya, memilih untuk berjalan di atas takdir mereka masing-masing. Tapi sampai detik ini dia masih bertahan loh Kak. Bahkan masih bisa tersenyum. Jadi hanya bilang bahwa terima kasih telah menjadi versi manusia terbaik, versi manusia yang paling kuat, versi manusia yang selalu tersenyum di atas luka-lukanya. Intinya sangat meminta maaf lah kepada diri sendiri di masa lalu. Yang dimana tidak mendapatkan apa yang dulu diri ini inginkan itu, justru takdir berkata lain. Tapi insya Allah ketika kita tidak mendapatkannya di dunia, pasti takdir mempunyai cara untuk memberikan itu semuanya di akhirat nanti. Jadi yang cukup saya katakan kepada diri saya sendiri di masa lalu maupun masa sekarang adalah terima kasih banyak telah berjalan di atas luka-lukanya sampai di umur 20 masuk 22 tahunnya sudah bisa bertahan sejauh ini. Sudah bisa membuat satu buku, sudah bisa berdamai dengan segala luka yang ada. Untuk diriku yang ada di masa lalu, terima kasih banyak telah membawa saya sampai detik ini dan bisa menjadi seorang penulis. Intinya thank you very much for myself yang ada di masa lampau gitu. Mungkin itu saja Kak. Oke Kak Salini, oke sampai bergetar ya suaranya dan aduh ini Nosa juga kayak terasa juga.
Kita kembali ke karya pertamanya Kak Syahrini ya, yang berjudul Aku Capek Semua Hal Berputar di Kepala. Oh, Boleh sedikit Kak Syahrini sampaikan, apa sih sebenarnya yang ingin Kak Syahrini itu suguhkan ke teman-teman pembaca lewat, karya buku Kak Syahrini yang berjudul Aku Capek Semua Hal Berputar di Kepala ini, Kak Syahrini? eee, yang ingin saya sampaikan kepada, pembaca yang nantinya di mana akan melihat sekarya saya, akan meluangkan waktu untuk berteman dengan karya saya ini, saya hanya ingin sampaikan bahwa, kamu itu tidak sendiri. Setiap luka yang kamu alami, itu kamu tidak sendiri. Karena ada buku ini yang selalu menemanimu. Buku ini yang akan selalu menjadi teman di saat kamu merasa bahwa kamu menjalani semuanya sendiri. Justru buku ini hadir untuk memeluk setiap jiwa-jiwa yang terluka. Buku ini hadir untuk memberikan motivasi bahwa kita itu hidup kita itu uh, apa yang kita alami, baik kecewa, kegagalan, patah hati, mental health, bahkan mental kita sampai rusak sebab karena trauma maupun kegagalan, patah hati, apapun itu yang kita alami, justru kita menjalani itu di dunia bukan hanya sendiri. Banyak orang di luar sana yang menjalani luka-luka tersebut. Uh, jadi jangan pernah merasakan sendiri, karena kalau Anda di luar sana yang merasakan sendiri, ingatlah bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu ada untuk kita ketika kita merasakan sendiri. Dan buku ini juga selalu ada. Jadi jangan lupa untuk pesan buku ini Oke, karena nah, buku ini akan sekalian membuat setiap jiwa-jiwa yang ini ya. terluka. Oke, benar Kak Sarini. Sekalian nih, teman-teman yang pengen baca buku Kak Sarini yang berjudul Aku Capek Semua Hal di Kepala ini, bisa didapatkan di mana sih Kak Sarini? Biar teman-teman bisa pesen nih. Bisa didapatkan di apa namanya? Shopee, melalui Shopee juga bisa, melalui toko pustaka, Deta Pustaka juga ada loh, guys. Jadi bisa pesan langsung di toko Deta Pustaka, melalui IG juga bisa, melalui nomor WhatsApp juga bisa, melalui Shopee juga bisa. Intinya uh, kalau mau ingin pesan buku ini, langsung aja tanya ke penulisnya ataupun tanya ke Instagram yang bertulisan toko Deta Pustaka atau Deta Pustaka Printing. Yakin 100% adminnya tuh sangat ramah banget loh, guys. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya gitu. Jadi adminnya tuh sangat humble-humble banget, Masya Allah. Apalagi yang mau punya apa namanya ya, keinginan untuk menulis buku, salah satunya saya sarankan sih di Data Pustaka ya. Kalau mau terbitkan buku, ke Data Pustaka aja. 100% Masya Allah, hasilnya tuh sangat bagus banget. Ini hasilnya, Masya Allah. Aku capek semua. Oke. Jadi Bagus teman-teman banget. pendengar podcast Kataloka yang pengen banget baca buku dari karya Kak Sarini yang berjudul Aku Capek, Semua Hal Berputar di Kepala, bisa teman-teman mampir ke marketplace Data Pustaka. Nanti Nusa kasih link di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung klik ya teman-teman. Ada juga teman-teman kalau mau praktis bisa lewat admin WA atau benar kata Kak Sarini tadi bisa DM di IG Data Pustaka Toko atau langsung ke IG Data Pustaka seperti itu. Kita sudah tersedia di website, di Shopee, di TikTok, Tokopedia, dan teman-teman yang nggak mau baca secara fisik bisa juga baca e-book-nya di Google Playbook dan Gramedia Digital ya teman-teman. Seperti itu. Nah, Kak Sarini sebelum Nosa closing nih ya, sebelum kita tutup perbincangan kita pada episode kali ini, boleh banget Kak Sarini buat ngasih closing statement nih ke teman-teman pendengar podcast Kataloka. Hmm. Uh, Oke, untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana, halo. Mungkin uh, penyampaian singkat dari saya saja ya. Jangan pernah merasa sendiri atas setiap luka yang kalian alami, baik itu masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah kehidupan, dan masalah-masalah takdir yang tak pernah berpihak kepadamu. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah satu hukuman. Tidak, justru itu adalah satu pembelajaran bahwa dari masalah pun kita pasti akan menemukan cahaya di dalamnya. Dari masalah pun kita pasti akan menemukan ruang aman, uh, di mana kita akan menemukan saja solusinya gitu. Jadi jangan pernah putus asa dengan apa yang kamu alami di fase dewasa, mau itu tentang ujian kehidupan yang kadang sangat membuat wow begitu. Jadi tetap semangat,
jangan pernah putus asa dan tetaplah selalu berkarya. Bersama kami Detak Pustaka. Ya itu saja. Oke, mantap sekali Kak Sarini. Oke teman-teman, pada akhirnya kita semua punya luka yang Ya, tak selalu bisa kita tunjukkan, namun hari ini kita belajar bahwa luka tidak selalu harus berisik ya teman-teman, kadang juga cukup ditulis. Jadi terima kasih telah menemani kami di sini, ada saya host Ayunosa dan narasumber kita Kak Sarini. Terima kasih Kak Sarini. ya sama-sama Kak. Mm. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Sarini yang telah berbagi cerita dan Oke. curhat yang begitu jujur sekali ya sampai sampai kebawa suasana nih ya, Nosa. Jadi Ya, teman-teman pendengar podcast Kata Loka, jika teman-teman merasa sendirian, ingatlah ya teman-teman, mungkin kamu belum menemukan kata yang tepat, tapi kamu selalu punya tempat untuk pulang, yaitu dengan cara menulis. Seperti biasa, saya Ayu Nosa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Kata Loka di YouTube Detak Pustaka pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.